Untuk mengantisipasi rembesan produk impor gula dan garam ke pasar, pemerintah memberikan langsung izin impor kepada industri yang membutuhkan bahan baku garam dan gula. Presiden Joko Widodo telah menyetujui dibukanya pintu impor garam untuk kebutuhan industri. Pelaku industri makanan diperbolehkan mengimpor langsung dengan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Jokowi juga telah memberikan izin kepada pelaku industri pangan untuk mengimpor gula. Jokowi telah memberikan mandat kepada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasosmita untuk mengawasi pergerakan impor garam dan gula industri. Jika terjadi pelanggaran, Kementerian Perindustrian akan memberi sanksi berupa pencabutan izin impor. Dengan kebijakan ini, diharapkan tidak ada lagi pihak perantara yang melakukan impor gula dan garam untuk industri. Kondisi perekonomian yang masih tertekan pandemi membuat sejumlah data ekonomi turun. Hal ini turut tercermin pada Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang merefleksikan keyakinan pada perekonomian dalam beberapa bulan ke depan. IKK periode September 2020 tercatat pada level 83,4, angka ini turun dibandingkan bulan sebelumnya di level 86,9. Sementara secara tribulanan, rata-rata IKK pada kuartal ketiga sebesar 85,5, membaik dari kuartal 2 sebesar 82,1. Keyakinan konsumen menurun di 13 kota dari 18 kota yang disurvei. DKI Jakarta mengalami penurunan IKK terdalam seiring dengan pelaksanaan PSBB untuk menekan COVID-19. Kemudian disusul oleh Denpasar dan Padang. Keyakinan konsumen yang tertahan disebabkan perkiraan terhadap ekspansi kegiatan usaha, ketersediaan lapangan kerja, dan penghasilan ke depan yang tidak sekuat bulan sebelumnya. Cadangan devisa Indonesia pada September 2020 harus turun menjadi 135,2 miliar dolar AS. Padahal pada bulan sebelumnya, alias di Agustus 2020, cadangan devisa Indonesia sempat menyentuh rekor tertingginya sepanjang masa, yakni senilai 137 miliar dolar Amerika Serikat. Penurunan cadangan devisa di September 2020 terjadi karena pembayaran utang luar negeri pemerintah. Selain itu, terkurasnya CADEV juga dipicu peningkatan kebutuhan dolar AS untuk stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar. Meski begitu, Bank Indonesia memastikan jumlah cadangan devisa masih aman, lantaran posisi cadangan devisa masih cukup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan 9,5 bulan impor atau 9,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Meski pemerintah telah menggelontorkan sejumlah stimulus untuk mendorong daya beli masyarakat, namun penjualan retail Indonesia masih mengalami kontraksi. Indeks penjualan retail di Agustus 2020 tumbuh minus 9,2% secara tahunan. Kontraksi penjualan retail di Agustus lebih menipis dibandingkan pada Juli 2020 yang sempat anjlok 12,3%. Perbaikan terjadi pada sebagian besar kelompok barang dengan penjualan kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang tumbuh positif. Dan pada September 2020, Bank Indonesia memperkirakan indeks penjualan retail masih mengalami kontraksi 7,3% secara tahunan, dengan kontribusi perbaikan masih dari penjualan kelompok makanan dan minuman. Bank Dunia memproyeksikan kemiskinan ekstrim akan meningkat akibat pandemi COVID-19. Di tahun ini, orang di jurang kemiskinan ekstrim yang didefinisikan sebagai hidup dengan pendapatan kurang dari 1,9 dolar AS atau setara Rp27.000 per hari akan semakin naik. Tak kurang dari 115 juta orang akan terjerumus ke dalam kategori itu atau mempengaruhi 9,1 hingga 9,4% populasi dunia. Dan pada 2021, jumlah ini bisa saja meningkat lagi menjadi 150 juta orang. Laporan Bank Dunia menemukan bahwa banyak orang miskin baru yang muncul di negara-negara yang telah memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, dengan 82% dari total diperkirakan berada di negara-negara berpenghasilan menengah.